muncul. Nah, tetapi tidak lama setelah itu ada pertemuan di Bali. Nah, di Bali mestinya kalau memang mau konsisten terhadap kesepahaman yang dibicarakan dalam pertemuan dengan Mbak Puan, itu kan mestinya secara khusus untuk mengkomunikasikan kepada DPD 1 yang pada waktu itu dihadiri 37 ketua dan satu diantaranya itu adalah diwakili. Ya, sehingga bahwa 38 betul 38 DPD tetapi diwakili ketuanya. Nah, saudara sekalian, ternyata di dalam forum itu berkembang lagi aspirasi-aspirasi lain. Sehingga kita lihat bahwa ada pernyataan ya beberapa ketua DPD 1 ya pada waktu itu yang juga menyampaikan aspirasi dukungan kepada ya dan untuk bekerja sama dengan Partai Gerindra. Nah, ini kan sesuatu yang menurut pandangan saya ini adalah sebuah akrobatik politik. Kalau ingin garis lurus, mestinya kan apa yang dibicarakan bersama dengan Mbak Puan itu dimatangkan di sana sebagai masukan kepada tim teknis. Tapi kan ini tidak, malah ada pernyataan-pernyataan lain. Nah, itu yang saya katakan untuk menggambarkan langkah-langkah ini. Itu istilah mungkin yang paling mendekati dengan realitas sosial yang ada itu adalah akrobatik politik. Nah, ini yang kita soroti. Nah, saudara sekalian, kalau ini dimaknai sebuah akrobatik politik, ini sangat disayangkan karena pasti ini akan mengganggu keharmonisan komunikasi politik untuk produktif. Jadi ini mengganggu keharmonisan. Ya, keharmonisan artinya ya, teman-teman dari PDIP yang pada waktu itu Mbak Puan yang sama-sama datang dan dengan tulus tentunya ingin betul-betul ada suasana kebatinan yang terbangun, ada komunikasi harmonis yang lebih produktif lagi, ternyata di Bali seperti itu. Maka diakui atau tidak diakui, yang tadinya punya niat baik, ini bisa saja ada semacam dalam tanda kutip kekecewaan politik. Ya, ada kekecewaan politik. Kenapa? Karena ini pasti ada penilaian bahwa ini Golkar akrobatik apalagi yang dimainkan. Nah, itu tidak konsisten, tidak komitmen. Kan ini kan berarti enggak garis lurus. Nah, oleh karena itu terus terang saja sebagai orang yang malang melintang di Partai Golkar, saya bertanya selanjutnya, kalau ini ada indikasi akrobatik politik, akrobatik untuk apa? Apakah betul langkah-langkah politik yang dilakukan itu ada dalam rangka untuk membentuk sebuah koalisi politik ke depan, baik untuk menghadapi Pilpres maupun untuk menghadapi yang lain? Ya, apakah ini koalisi politik yang dimasukkan atau hanya sekedar kiri kanan lalu yang diinginkan sebenarnya di balik itu adalah suaka politik? Nah, kalau koalisi politik berarti institusi yang main. Tetapi kalau bicara tentang suaka politik berarti bagaimana masalah mungkin, nah ini ya mungkin saja kalau suaka politik itu ada keterkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh ketua umum. Ya, baik di kejaksaan maupun di KPK. Dan juga tentu karena itu ada juga masalah pidana umum dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang saya katakan, dan kalau ini yang terjadi sangat disayangkan. Berarti kalau ini yang terjadi dan indikasinya kuat, maka langkah-langkah yang cenderung sebagai sebuah akrobatik politik dalam rangka untuk mendapatkan suaka politik berarti telah menyandra Partai Golkar. Telah menyandra Partai Golkar. Nah, kalau telah menyandra Partai Golkar, maka jangan pernah kita berpikir bahwa Partai Golkar akan produktif menghadapi pemilu tahun 2024 yang akan datang. Sehingga di sini ada kontradiktif antara apa yang diinginkan untuk tetap sebagai partai utama di Republik ini, yaitu minimal nomor 2 di satu sisi, tetapi langkah-langkah yang dilakukan itu tidak nyambung. Hanya akrobatik politik, ya indikasi suaka politik, bukan koalisi. Dan karena itu telah menyandra Partai Golkar. Kalau Golkar tersandra, berarti tidak lagi secara bebas melakukan kegiatan-kegiatan dan program-program politik untuk dapat
memberikan kontribusi terhadap pemenangan partai ke depan. Nah, ini yang saya katakan. Nah, oleh karena itu, saya tetap berdasarkan fakta-fakta yang ada bahwa ya, Saudara Airlangga dengan berbagai kasus yang ada, ya kita sudah tahu bagaimana misalkan masalah minyak. Ya. Ada minyak. Kemudian bagaimana misalkan masalah biji besi kalau tidak salah. Kemudian juga bagaimana masalah garam. Kemudian juga ada menyangkut masalah kartu prakerja. Kemudian juga ada terkait dengan apa? Ya. BTS ini apa? Nggak, saya ini bukan ahli hukum, lo yang ahli hukum. Ya, jadi ini kan di sini saja disebut ada 45 kasus dan tentu tidak mungkin ini muncul kalau tidak ada yang menyebut di dalam proses pemeriksaan. Tidak mungkin. Ya bahkan bukan hanya nama di dalam kasus misalkan masalah garam yang terakhir, ya bukan hanya namanya Pak Airlangga tapi juga namanya Pak Agus Gumiwang. Nah ini kan semua. Nah kalau misalkan ini kita biarkan begitu, ya biarkan begitu, maka ini jelas-jelas tidak lagi cukup untuk melakukan suatu langkah-langkah untuk mengatasi dalam jangka waktu 8 bulan ke depan. Nah itulah sebabnya kami dari tim Pemrakarsa Gerakan Kebangkitan Partai Golkar berpandangan bahwa Jaksa Agung jangan sampai juga di sana, ini Kejaksaan Agung adalah lembaga hukum, bukan lembaga politik. Artinya adalah bahwa di situ adalah untuk menyelesaikan masalah hukum. Jangan di situ nanti menjadi instrumen mendapatkan suaka politik. Itu loh maksudnya. Jadi ini jangan ini lembaga hukum. Artinya kalau lembaga hukum maka diproses sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, apa sudah memenuhi alat bukti atau tidak, dan menurut ini kita di tim Pemrakarsa Gerakan Kebangkitan Partai Golkar telah berkumpul lebih dari 30 orang dari pengacara dan sudah melakukan kajian secara mendalam yang intinya adalah bahwa ada banyak fakta hukum yang itu bisa menjadi alat bukti dan ini sudah cukup sebenarnya. Nah kalau ini sudah cukup maka ditambah lagi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi Presiden. Kata beliau adalah bahwa apabila ada anggota kabinet saya, kata Pak Jokowi, yang tersangkut hukum, lalu kemudian dipanggil oleh penegak hukum, apakah itu kepolisian, apakah itu kejaksaan, atau KPK, maka harus hadir, harus memenuhi. Nah tentu kelanjutan daripada itu, kalau masalah atau kasus-kasus yang ada sudah cukup bukti, maka tidak ada alasan bagi Kejaksaan Agung untuk tidak mempercepat. Nah, bagi kami terus terang saja percepatan penyelesaian masalah ini apakah lanjut atau tidak itu lebih menguntungkan Partai Golkar. Ya, lebih menguntungkan Partai Golkar, tetapi kalau semakin lama digantung-gantung ini semakin merugikan Partai Golkar. Dan itulah sebabnya saya katakan, berdasarkan list kasus-kasus yang terkait dengan nama Ketua Umum DPP Partai Golkar, Saudara Airlangga Hartarto, yang diduga ada keterlibatan, maka ini telah menjadi beban berat bagi Partai Golkar. Nah ini yang saya katakan, suatu ketika saya ditanya wartawan, saya katakan begini, bahwa teman-teman DPD 1 itu supaya ada semacam kesadaran kolektif. Ya tidak lagi ada loyalitas emosional, tetapi yang kita inginkan di sini adalah loyalitas rasional. Loyalitas rasional itu adalah sebuah loyalitas yang terbangun ya berdasarkan pada fakta-fakta real dan logik. Jangan dikait-kaitkan bahwa nanti bagaimana kaitannya dengan caleg, bagaimana kaitannya dengan
masalah kepemimpinan. Tidak bisa. Yang kita inginkan di sini kalau mau produktif adalah membangun sebuah loyalitas yang rasional, bukan hanya sekedar loyalitas yang emosional. Nah ini yang saya kira semacam himbauan. Namanya himbauan kan boleh-boleh aja ya kepada teman-teman yang sekarang lagi berkuasa di Partai Golkar. Ya supaya dengan demikian maka ini berjalan dengan baik dalam waktu yang relatif singkat. Dari 8 bulan ke sekarang sudah Agustus, pemilu bulan Februari kan tinggal berapa nih? Tinggal katakanlah 7 bulan. Dan lain-lain sebagainya. Kalau ini tidak terjadi, ya suatu perubahan ke depan, apa perubahan itu adalah bagaimana hal-hal yang menjadi beban berat Partai Golkar, itu kita coba atasi secara bersama-sama. Ya, atasi secara bersama-sama. Dan ini hanya bisa dilakukan apabila ada kesadaran kolektif yang terbangun dari seluruh keluarga besar Partai Golkar yang didasarkan pada perjuangan politik yang ideologis, yang konseptual, dan yang paling penting lagi adalah loyalitas rasional, bukan loyalitas emosional, hanya sekedar menyelamatkan diri. Saya kira itu penjelasan saya. Kalau ada yang